Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأجل نهرة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Istiqamah, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Masjid Istiqamah Al-Ustaz Ishaq Yaqub Mesir. Dan yang sama-sama saya hormati hadir dan hadirat rahimani wa rahimahullah. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Terutama Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang paling besar lagi adalah nikmat kesempatan dan kesehatan. Karena dengan nikmat tersebutlah kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam haribat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mereformasikan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman yang gelap bergulita menuju zaman yang terang benderang yang saat ini kita rasakan. Dengan kata lain, minas zulumati ilan nur. Jamaah yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepanjang Ramadan ini, menurut kemampuan yang ada pada dalam diri kita, kita telah berusaha melakukan, melaksanakan berbagai macam ibadah dalam puasa itu sendiri. Baik itu kita iktikaf di masjid, tadarusan Al-Quran, melakukan salat tarawih berjamaah, serta berbuka bersama. Akan tetapi tidak kita ketahui ada yang bisa merusak amal ibadah kita, yang bisa merusak segala apa yang kita lakukan yang ada pada dalam diri kita. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tailami dari Abdi bin Al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbatul a'mal." 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Baik itu salat kita, puasa yang kita lakukan saat ini, zakat kita, bahkan haji kita pun, dan seterusnya. Tanpa kita sadari beberapa hal yang bisa merusakkan perbuatan yang kita lakukan selama ini, amal-amal yang kita buat di bulan Ramadan ini yang kita lakukan, tetapi kita tidak tahu apa yang bisa merusakkan amalan tersebut. Apa amalan tersebut yang bisa merusakkan ibadah kita? Yaitu yang pertama, wal istigharu bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan orang. Bahkan di zaman sekarang ini mencari kekurangan atau aib orang dianggap biasa, dianggap lagi tidak memiliki rasa malu. Bahkan di antara kita bisa melakukan menimbulkan fitnah yang sangat merugikan diri kita. Dan di bulan Ramadan ini kita harus mewaspadai, menjaga apa yang bisa merusakkan amal ibadah kita. Kita tahu kita pernah melakukan beberapa amal ibadah di bulan ini banyak, tetapi kita tidak tahu yang bisa membatalkan, yang merusakkan amal ibadah kita. Dan bulan Ramadan inilah kita waspada, kita menjaga yang bisa merusakkan amal ibadah kita, yaitu wal istighfaru bil uyubil khalqi. Dan yang kedua,
Di dalam hadis dijelaskan yang merusakkan amal ibadah adalah rukusatul qalbi. Orang yang hatinya keras, sudah hatinya keras, kasar, tetapi tidak bisa lagi menerima kebenaran. Sebuah contoh, Abu Bakar Asy-Siddiq dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang keras, akan tetapi beliau sanggup, beliau sempat menerima berita yang benar. Beliau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud dengan rukusatul qalbi yaitu orang yang sudah hatinya keras, degil untuk menerima kebenaran. Bahkan jika dia diberikan kebenaran oleh orang lain yang menolak, ini kan bukan saya yang mengalami kebenaran tersebut. Dan di bulan Ramadan inilah kita menjaga dari sifat kekerasan hati tersebut, baik dalam berbagai ibadah kita, melaksanakan segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Itulah yang tadi kita jelaskan dalam rukusatul qalbi. Dan yang ketiga, tidak di dalam hadis dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, yaitu hubbud dunya, orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Di dalam hadis ini dipakaikan, digunakan dengan kata terlalu, bukan berarti kita tidak boleh mencapai kehidupan dunia. Boleh, akan tetapi kehidupan dunia ini kita rangkaikan sebagai menuju kebaikan di akhirat nanti, menjadi jangka yang panjang untuk mengumpulkan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin kalau kita renungkan sedikit tentang dunia ini, banyak orang-orang yang telah merugikan masanya untuk senantiasa merebut dunia. Dunia ini umum, Pak. Baik itu mengejar dunia kekayaan, pujian, pangkat, bahkan dan lain. Tetapi jika kita terlalu menggunakan dari dunia ini, dari apa yang kita lakukan untuk kehidupan di akhirat nanti, itulah yang dijelaskan dalam hadis yang ketiga, yaitu hubbud dunya, orang yang mengejar dunia. Dan yang keempat, yang bisa membatalkan, merusakkan amal ibadah kita, yaitu utul amal. Orang yang selalu berangan-angan, jikalau ia selalu berangan-angan, boleh kita mencapaikan cita-cita kita setinggi langit, tetapi kaki tetap di bawah. Boleh kita mencapai cita-cita kita setinggi langit, akan tetapi mayoritas dari kualitas kita tetap di bawah. Jikalau orang yang menggunakan dari hadis yang dijelaskan ini, yang merusakkan amal ibadah, bisa-bisa dia berdiam di tempat, tidak akan kemana-mana, karena dia menggunakan kata andai kalau, bisa jadi, dan lain-lain. Itu yang dijelaskan dalam hadis tadi. Yang keempat yaitu tul amal, orang yang berangan-angan. Dan yang terakhir itu adalah wafil hayatul hayat, orang yang tidak bisa lagi, orang yang tidak melakukan, yang tidak ada rasa malunya. Bahkan di zaman sekarang ini malu itu seperti kulit hari. Orang yang merasa tidak malu itu dianggap sudah biasa. Bahkan sebagai contohnya, ada seorang wanita yang memiliki anak 3, akan tetapi tidak tahu bapaknya. Jikalau ini dimayoritaskan ke dalam kebudayaan kita, dicontohkan oleh masyarakat kita, bahkan bisa merusakkan akhlak individual kita. Dan itulah tadi beberapa hal yang bisa membatalkan amal dan merusakkan amal kita di bulan Ramadan ini. Mungkin kita telah berusaha melakukan amal sebaik mungkin, akan tetapi kita tidak bisa mengingat apa yang bisa membatalkan, merusakkan amal ibadah kita. Semoga bulan Ramadan ini kita senantiasa waspada, menjaga apa yang bisa merusakkan amal kita, dan kita bisa menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, unzur man qala wa la tanzur man